Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melinda Elviza dengan NIM 2050804011111004, kelas A02, mata kuliah Kewirausahaan dan Program Studi Agrobisnis Perikanan. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang rencana bisnis. Mengapa sih perlu rencana bisnis? Yang pertama, rencana bisnis ini bisa dipakai sebagai panduan karena merupakan cetak biru yang dilengkapi sebagai alat analisis dalam menerapkan perubahan agar bisnis dapat menguntungkan. Selanjutnya dapat menjadi dokumentasi pendanaan. Jika membutuhkan dana, bisnis plan juga dapat digunakan dengan cara merinci pendanaan yang dibutuhkan. Yang terakhir, bekerja sama di pasar luar negeri. Rencana bisnis ini dapat menunjukkan cara agar bisnis kita dapat bersaing di era ekonomi global pada masa sekarang. Selanjutnya, yang dicari pemberi peminjam atau investor. Yang pertama, agunan yang dimiliki bisa berupa aset, yaitu rumah, investasi, tanah, dan lain-lain. Yang kedua, ada sejarah kredit. Jadi, kita bisa menunjukkan bukti pembayaran atau neraca. Yang ketiga, kemampuan memenuhi tujuan investor. Selanjutnya, kepemilikan yang sudah dimapankan. Jadi, produk ini sudah memiliki hak cipta. Yang kelima, rencana pemasaran yang kuat. Kemudian yang keenam, proyeknya itu realistis. Jadi, adanya peluang untuk dapat berkembang. Kemudian, yang terakhir, adanya permintaan atas produk atau jasa. Ini adalah garis besar rencana bisnis. Pada garis besar ini terdapat 8 komponen. Yang pertama yaitu lembar sampul, yang kedua daftar isi, yang ketiga ringkasan eksekutif, kemudian rencana produksi, rencana organisasi, rencana pemasaran, rencana keuangan, serta dokumen pendukung. Untuk lembar sampul sendiri terdiri dari nama perusahaan, alamat, nomor telepon, alamat situs web jika ada, logo jika mempunyai, kemudian nama gelar alamat pemilik direksi, bulan dan tahun rencana bisnis, jumlah salinan atau eksemplar, dan yang terakhir nama pembuat. Yang terakhir ada langkah-langkah membuat bisnis plan. Yang pertama, executive summary. Biasanya ini ditempatkan di bagian depan dokumen dan biasanya cukup 1 halaman saja. Yang kedua, membuat visi dan misi dari produk yang telah diidekan atau direncanakan. Yang ketiga, organisasi perusahaan. Ini tuh bisa berupa struktur organisasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penjelasan mengenai job desk. Kemudian yang keempat ada produk dan layanan, yaitu berupa produksi, model bisnis, kompetitor bisnis, dan layanan. Yang kelima, operasional dan marketing. Ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama rencana operasional. Jadi siapa yang akan menjadi supplier, bagaimana mendapatkan sumber bahan baku, serta perencanaan dalam menghadapi penghalang dalam proses pengelolaannya. Kemudian rencana pemasaran, yaitu bagaimana menjangkau konsumen, bagaimana cara melakukan penjualan produk, strategi pemasaran, kondisi pasar, dan gambaran pasar. Yang keenam, rencana keuangan. Jadi berisikan analisis rencana keuangan. Semuanya ditulis mulai dari biaya produksi, promosi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada dokumen pendukung yang berupa hukum usaha, brosur produk, data statistik, kemudian potongan berita atau gambar, grafik, dan lain-lain. Oke, itu dia penjelasan dari aku tentang rencana bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.